haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Dulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perompak RRI Palembang. Iya baik, selamat pagi menjelang siang, Maca Bica dulur-dulur, dimanapun berada apa kabarnya pagi ini, mudah-mudahan ini pagi yang menyenangkan, pagi yang sangat menginspirasi untuk Maca Bicanya, yang tetap menjalankan aktivitas, rutinitas, dan yang pasti mudah-mudahan apa ya diberikan kelancaran. Oke, di edisi Selasa tanggal 3 Februari 2026 di studio Perompak FM Palembang saat ini sudah rame nih ya Maca Bica ya. Biasanya kita kehadiran cuma tiga narasumber atau tamu kita untuk di obrolan komunitas. Tapi hari ini ada tujuh, wah luar biasa, ini ada sesuatu yang spesial ya. Oke, dan kali ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Lemkari Kota Palembang. Tapi sebelumnya kita pengen menyapa dulu yang saat ini juga lagi monitor kita via 88,4 MHz ataupun juga yang lagi mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau bahkan yang lagi menyaksikan tayangan YouTube di channel YouTube Perompak Palembang. Oke, dan langsung baik kita bakal kenalan ini bersama dengan Lemkari Kota Palembang. Halo, selamat pagi, salam olahraga. Pagi. Iya, baik. Ini ramai sekali ya. Sebelum kita kenalan, oke kayaknya kita kenalan dulu ya satu-satu ya. Ini kita kasih lihat dulu nih ke kamera kita. Wah, itu banyak kan Maca Bica ya. Yang lagi nonton di tayangan YouTube kita ada 7 narasumber kita. Yang pertama kita pengen kenalan dulu dengan Ibu Deslina. Yang mana tuh? Halo, pagi. Iya, ini sebagai pelatih ya. Iya, benar. Oke, luar biasa sekali. Dan di sebelahnya ada siapa lagi tuh? Kita kenalan dulu. Halo, selamat pagi. Saya Almera Pariska Nuriati. Saya panggil Ame. Ame ini sebagai atletnya juga ya. Iya, benar. Oke, dan juga di sebelah kiri Ibu Deslina ini juga ada siapa tuh? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Aditya Permuan. Bisa dipanggil juga Jo. Jo. Di sebelah Jo ada Gian Gozali. Bukan Ali Al Ghazali Ahmad Dhani bukan ya? Gian Gozali. Ini atletnya juga. Ya betul. Luar biasa sekali. Di sebelahnya lagi ada siapa tuh? Ada Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Adrian Pratama Zulkarnain. Bisa dipanggil juga Adrian. Adrian. Oke, baik. Di sebelah Adrian ada siapa lagi tuh? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kansa Yunafiani, bisa dipanggil Kansa. Kansa, baik. Dan satu lagi siapa ini yang paling cilik? Siapa nih? Halo, nama saya Safa Alfia Maira, bisa dipanggil Safa. Safa. Oke, baik. Ini semuanya masih pelajar ya? Masing-masing sekolah di mana? Ada dari ini dulu. Tadi paling ujung, sekarang yang pertama nih. Dari Safa sekolah di mana sih Safa? SD 002 Palembang. 002 Palembang. Kelas berapa tuh? 5. Kelas 5 SD. Sapa dulu dong, siapa tahu ada gurunya yang lagi menyaksikan. Halo Bu, ini ada muridnya di sini ya. Mbak Asbila. Mbak Asbila ya. Ini ada Syafa. Di sebelah Syafa ada siapa tadi? Almaira ya. Iya. Oh, yang ini Almaira. Maira. Sekolah di mana? Kalau aku di SMA Negeri 1 Palembang. Oh, Semansa ya. Iya, Semansa. Oke, kelas? Kelas 11. Kelas 11. Luar biasa sekali. Siapa lagi? Lanjut di sebelah Bu Deslina. Lupa tadi kita nanyain sekolahnya ya. Johannes. Dari SMA Negeri 3 Palembang. Oh, SMA Negeri 3 Palembang. Kelas 10. Kelas 10. Oke, di sebelahnya ada Gian ya. Di SMA Negeri 1 sama kayak Ami. Oh, sekelas ini? Enggak, kelas 10. Oh, langsung menapik ya. Giannya udah galak sekelas sama ini tadi. Tidak katanya itu. Oke, kelas 10 ya. Di sebelahnya ada siapa lagi nih? Sekolah di mana tadi? Sekolah di SMP Negeri 3 Palembang. SMP Negeri 3 Palembang. Oh, Pak sinilah ya. Iya. Jalan kaki nyampe ini caknya. Kelas berapa nih? Kelas 9. Kelas 9. Oke, dan satu lagi. Siapa nih? Dari Sekolah MTS Negeri 2 Kota Palembang. MTS 2 Pak Jo ya. Ya. Luar biasa. Kelas
7. Kelas 7, baiklah kalau begitu ya. Kita udah kenalan sama teman-teman dari atau adik-adik atletnya. Kita ke pelatihnya dulu nih, ada Bu Deslina. Kita pengen tahu Bu Deslina, Lemkari Kota Palembang. Apa nih Lemkari Kota Palembang ini maksudnya? Lemkari Kota Palembang, Lemkari itu singkatan dari Lembaga Karate Indonesia. Oh gitu. Ya, untuk cabang Kota Palembang. Seperti itu, yang ada di Kota Palembang. Oke, cabang Kota Palembang artinya ada di daerah lain juga ya? Ada di seluruh Indonesia. Untuk di Indonesia ini seluruh provinsi? Ada. Jadi 34 ya? Iya, betul. Termasuk di Palembang ini sudah aktifnya sejak tahun berapa tuh? Kalau aktifnya sebenarnya Lemkari Kota Palembang ini sempat vakum di beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, kemudian baru aktif kembali. Kita memulai aktivitas itu kembali, TC, latihan dan sampai saat ini ya seperti itu. Dari 2000 berapa aktif kembali tuh? Kurang lebih 2019. 2019 sebelum Covid ya? Iya betul. Oke, baik. Nah, untuk inisiasi dari Lembaga Karate Indonesia ini di bawah naungan ini apa nih untuk perjalanannya begitu selama ini? Berdirinya gitu. Lemkari Kota Palembang ini. Kalau Lemkari Kota Palembang sendiri sih saya yang tahunya itu kan di bawah Anton Lesiangi itu Dewan Guru kami, ketua dan Dewan Guru kami itu belajar ke Jepang langsung, kemudian ke Indonesia, membawa aliran Shotokan, kemudian setelah dari situ baru disebarkan ke seluruh Indonesia. Gitu. Jadi sejarahnya itu sejak tahun berapa kalau kita flashback kembali? Wah itu ya. Lupa ya. Iya, kurang riset kami. Baik, nggak apa-apa. Sudah briefing semalam. Yang penting ada ini punya atlet-atlet hebat ya di Kota Palembang ini. Baik, ini kita ke adik-adiknya dulu. Siapa yang paling, bukan senior ya, yang lebih dulu mungkin udah bergabung di Lemkari? Siapa yang pengen jawab? Ayo, siapa yang paling ingat? Oh, yang ini dulu, yang paling tengah ya. Gian ya, ini yang di antara teman-teman itu udah aktif lebih dulu. Iya. Kalau Gian gabungnya dari tahun berapa nih? Dari tahun 2018. 2018. Jadi ketika aktifnya 2019 ya? Ya, tapi maksudnya aktif itu adalah kegiatan training centernya. Nah, kalau untuk ranting udah aktif kecil, ya. udah aktif, Oke. 2018 Gian bergabung di sini, dorongan dari siapa tuh untuk belajar ilmu karate gitu? Ngikut kakak sih. Oh, ngikut sebenarnya. kakak. Kenapa tuh bisa ikutan? Pengen latihan karate. Oh, pengen gitu. Belajar bela diri. Jadi kakaknya udah duluan ya. Iya. Akhirnya Gian juga ikutan di situ. Mana Iya. kakaknya masih gabung nggak lagi? Udah nggak lagi. Oh, udah nggak lagi. Kakaknya udah bujang ya. Oke, setelah Gian ada siapa lagi tuh? Yang urutan gabungnya? Ya, Johannes. Oke, kalau Johannes gabungnya dari tahun berapa? 2018. 2018 juga. Kenapa tuh? Kalau Gian tadi kan karena kakak udah duluan ikutan di sini. Kalau Johannes bagaimana? Awalnya tuh lihat teman-teman waktu kecil itu pada ikut karate, jadi awal mulai karate itu iseng-iseng aja, tapi sekarang sampai bisa jadi atlet. Oke, luar biasa sekali. Awalnya iseng ya. Iya, iseng. Akhirnya bisa ikut kejuaraan gitu. Baik. Nah, ini kalau menurut kalian buat adik-adik atlet, kita pengen tahu serunya belajar karate itu apa? Siapa yang pengen jawab perwakilannya, silakan. Oke, kayaknya yang ini ya, yang udah ada jawaban tuh. Almaira, siapa nih? Yang ini yang di tengah si cewek. Kansa. Oke, Kansa bagaimana? Serunya belajar karate itu bagaimana tuh menurut Kansa? Ayo. Bingung ya Kansanya ya. Oke, mungkin ini Mei ya yang udah siap jawabannya apa tuh? Mungkin selain bela diri di karate itu tuh kita bisa bikin karakter gitu dari diri kita. Kita jadi lebih percaya diri, jadi lebih mudah bergaul gitu. Oh, itu karena ya. kita di karate ini bisa dapat banyak teman dari banyak perguruan gitu. Oh, jadi begitu. bukan hanya di Lemkari aja. Jadi bisa meningkatkan kepercayaan diri aja kalau menurut Itu salah aku. satu poinnya ya. Ada tambahan lagi dari teman-teman lain? Ada mungkin alasan lain? dong, Adrian. Adrian apa jawabannya? Serunya belajar bela diri atau karate itu apa? Mana Adrian? Oh, yang ini. Menurut saya kalau di karate bisa menunjukkan bisa membentuk karakter dari diri sendiri. Oke, jadi punya ini ya, kayak punya brand dalam diri itu kita apa nih karakter kalau dari Adrian di sini? Kalau dari saya mungkin yang sering main-main jadi lebih
disiplin dan percaya diri untuk memulai kegiatan. Oh begitu. Jadi waktu kosongnya selain di sekolah, pulang sekolah bisa berkegiatan yang positif gitu ya. Oke. Nah ini kalau kita kembali ke pelatihnya lagi tuh, mungkin salah satu poin yang tadi disampaikan oleh adik-adik atlet. Tapi kalau sebenarnya belajar karate itu gunanya untuk apa nih? Yang pertama itu Mohon maaf mungkin dekat mikrofonnya. Oh ya siap. Yang pertama itu yang pasti disiplin, ya Kak Ilham. Yang pertama itu disiplin, kemudian juga anaknya itu tidak mudah emosional. Terus juga kalau sekarang ini zaman pembulian seperti ini kan itu mereka, ya? jadi mereka tuh bisa mengendalikan diri mereka dari pembulian, bagaimana cara mengatasi pembulian seperti itu tanpa harus emosional, dengan talk aktif, contohnya seperti itu. Itu sangat bermanfaat dan juga manfaat lebih itu karate itu ketika mereka tuh sekolah, di sekolah pun mereka lebih percaya diri, misalnya disuruh guru untuk apa, mereka berani, anaknya juga tahan banting biasanya kayak gitu, seperti itu. Jadi tidak cuma belajar mengenai teknik bela dirinya ya, tapi ada berkaitan dengan ini juga ya, kayak mental gitu-gitu ya. Sopan santun. Baik. Jadi ini berguna sekali ya. Sangat berguna. Dan kita mengulas sedikit mengenai prestasi. Ini kalau saya lihat banyak sekali tuh, sampai bingung mau baca yang mana dulu ya. Mungkin ke Gian dulu lagi ya. Boleh. Karena Gian ini lebih dulu juga dari teman-teman yang lain. Kita pengen tahu kalau Gian selama bergabung di Lamkar ini prestasinya udah dapat apa aja tuh? Udah pernah dapet kejurnas Piala Kapolri juara 1. Itu tahun berapa tuh? Masih ingat nggak? Tahun 2024. 2024 kejurnas Piala Kapolri. Di tingkat Bogor. di Bogor. Ini udah nasional ya? Nasional. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Gian. Luar biasa sekali, ini membanggakan sekali ya. Bawa nama Kota Palembang pada saat itu. Bawa nama Sumsel. Oh Sumsel, iya karena ini provinsi ya, luar biasa sekali, baik. Dan yang paling kecil nih kita pengen tahu siapa yang pakai kuncir ini nih. Siapa tadi namanya? Syafa. Kalau Syafa bergabung tahun berapa? 2023. 2023. Bergabung awalnya itu diajakin oleh mama papa atau kemauan sendiri itu? Tante. Oh tante, salah kalau jawabannya ya. Mama papa jawabannya tante. Siapa nama tantenya? Halo tante, udah ngatarin. Ini siapa tadi namanya? Syafa ya. Udah bergabung di sini. Kalau Syafa udah pernah ikut kejuaraan apa aja? Main kejuaraan ODSN nasional. Olimpiade Nasional. Olahraga, Olimpiade sekolah, Olimpiade Olahraga nasional. Olimpiade olahraga nasional. yang diadakan oleh Kemendikbud. Oke, di tahun berapa tuh Kansa? Safa. Safa bingung nih namanya ya. Iya. Tahun berapa itu Safa? 2025. 2025, luar biasa. Pada saat itu dapat apa nih medalinya? Belum. Oh belum Baru- ya. baru Tapi di 4 besar. oke, luar Iya, biasa. Itu doain udah tahun prestasi. Udah prestasi yang membanggakan gitu ya. Tapi kalau kalian bagaimana nih untuk mengatur jadwal latihan dan juga sekolah? Biasanya bagaimana? Siapa yang pengen jawab lagi? Ayo. Oh ini kakaknya nih kayaknya punya jawaban. Kalau dari aku pribadi sih tergantung dengan prioritas yang lagi dikerjain. Oh jadi Contohnya skala nih, prioritas gitu ya ya. kalau misalnya di waktu dekat itu ada pertandingan ya berarti kita harus lebih fokus ke karate gitu. Kita harus latihan gitu kan. Tapi kalau memang dalam waktu dekat itu ada ujian ya mau nggak mau kita harus fokus sekolah ya pasti bisa bagi prioritas saja. Bener, Karena duanya dua-duanya masih penting ya, Iya. berimbang semua tuh. Oke, nah kalau kita ke Bu pelatihnya lagi nih, kita pengen tahu untuk kita yang awam karate ini untuk step awalnya tuh apa nih? Pakai sabuk apa dulu gitu-gitu? Kalau untuk step awalnya itu sabuk putih dulu. Yang putih Kita dulu. belajar bagaimana cara kihon dasar, maksudnya gerakan dasar. Kemudian dari sabuk putih itu kita naik ke sabuk kuning. Kemudian dari kuning itu ada sabuk orange. Oh gitu. Orange, kemudian tuh abis itu step yang keempat itu adalah sabuk hijau. Setelah dari hijau biru. Oh gitu. Dari biru itu ada dua, biru muda dan biru tua. Setelah biru tua, abis itu ungu, setelah dari ungu coklat, abis dari coklat itu Q-nya 3, diturunkan lagi ke Q0. 3, 2, 1, 0, baru dia ke sabuk dan sabuk hitam. Oke, untuk proses pergantian warna sabuk itu tentu ada ujian juga ya? Ada per 6 bulan sekali. Jadi ada yang lulus, ada yang tidak lulus juga. Iya, seperti Oke. itu. Nah kalau Johannes kita pengen tahu, ini udah pakai sabuk apa untuk saat ini? Sekarang Johannes sudah sabuk hitam dan 1. Hitam dan satu.
Apa tuh hitam dan satu maksudnya? Sabuk hitam. Oh. Dan satu tingkatannya. Oh, satu tingkatan gitu udah naik ya. Iya. Pada saat ikut ujian kenaikan untuk berganti warna sabuk tuh bagaimana pengalamannya pada saat itu? Untuk kalau untuk pergantian sabuk-sabuk masih yang berwarna itu mungkin kalau bagi Johannes masih standar-standar. Kalau untuk naik ke tingkat sabuk hitam itu menurut Johannes itu cukup sulit soalnya di situ seluruh dewan tim penguji dari seluruh Indonesia berkumpul semua dan materi-materinya juga banyak. Jadi menurut Johannes itu paling susah. Paling sulit ya di situ ya. Sulit. Ada nih yang di sini sudah melewati sabuk hitam. Ada nggak? Oh, udah. Bagaimana tuh pengalamannya? Sama aja sih Kak sebenarnya karena kami waktu itu di karantina hampir 2 harian gitu. Oke. Jadi kami fokus latihan terus ujian. Ujiannya meliputi apa aja tuh biasanya? Kalau ujian kemarin itu teknik dasar terus ada yang namanya kata gitu. Oke. Teknik-teknik ya lebih ke situ ya. Oke, baik. Tapi kalau buat siapa nih yang di sebelah siapa? Yang di tengah namanya Kansa ya? Ini Kansa. Kalau Kansa sekarang udah sabuk apa? Masih sabuk warna ungu. Oh, ungu. Ungu ini tingkatannya bagaimana nih Bu pelatih? Udah lumayan ini juga ya? Atau bagaimana? Sudah lumayan tinggi. Udah lumayan tinggi. Dua step lagi udah masuk hitam. Dua step lagi udah masuk hitam. Coklat, turun Q, kemudian sabuk hitam. Begitu. Nah, ini kalau buat teknik yang cewek dan cowok sama saja atau ada perbedaan gitu? Sama aja ya. Oke. Dan untuk yang ke cowok-cowok ya, tadi kita udah Johannes ke siapa tuh yang di sebelah ini saya lupa. Oh, nggak ada fotonya di sini ya. Apa namanya tuh? Adrian. Kita pengen tahu kalau Adrian apa namanya itu untuk kendala atau tantangan ketika mau ujian sabuk ada nggak gitu pengalamannya? Pengalaman saya sih sebenarnya kalau mau ikut kenaikan tuh kadang Deg-degannya kenapa? Lebih kemana tuh deg-degannya? Soalnya rami. Oh, rami yang lihat. Rami. Jadi lebih gugup dilihat ya. Jadi kalau Adrian mau tidak gugup tuh masuk ruangan kosong gitu ya mau ujian ya. Tapi nggak mungkin ya Bu ya. Oke, kalau Gian bagaimana? Gian udah sabuk apa sekarang? Masih sabuk coklat sih Kak. Coklat. Ini bagaimana kalau coklat tuh udah lumayan ini juga ya? Sebenarnya kalau dari Gian sendiri tuh sudah masuk kualifikasi untuk agak dikit lagi mikrofonnya. Iya. Sebenarnya kalau untuk Gian itu udah bisa masuk kualifikasi sabuk dan satu bisa ikut ujian, cuman dia masih menunda. Iya, karena waktunya belum ya. Takut, belum berani. Oke, takutnya kenapa nih Gian? Lebih kemana tuh takutnya? Kalau Adrian tadi kan rame yang lihat tuh. Kalau Gian apa tantangannya di situ? Aku tanggung jawab aja sih Kak. Oh, ada tanggung jawabnya. Sabuk hitam kan tanggung jawabnya kan gede. Apa tuh salah satu tanggung jawabnya? Lebih menjaga apa tuh yang dijaga? Menjaga attitude, sikap. Oh gitu. Itu berkaitan juga ya di situ ya. Betul. Oke, ini Bu pelatih ada nggak ketika udah sabuk yang tinggi tuh tiba-tiba turun lagi, ada nggak ya seperti itu? Ada. Kalau semisalnya dia pindah perguruan, berbeda aliran. Contohnya kan di karate itu kita punya banyak aliran Shotokan, aliran Shitoryu. Jadi kalau Shotokan dengan Shitoryu itu otomatis berbeda ya Kak ya. Kalau dia pindah ke kami dia harus menyesuaikan. Tapi kalau misalnya sama-sama Shotokan dan berbeda perguruan masih bisa disamakan gitu. Tapi kalau sudah beda aliran itu biasanya berubah juga ya. Mau dia udah sabuknya coklat tapi dia pasti turun ke putih lagi gitu Kak gitu. Karena bentuk kuda-kudanya pun beda-beda. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai kuda-kuda, ada berapa kuda-kuda nih biasanya untuk latihan karate itu? Kalau di Shotokan sendiri itu kuda-kudanya kita hitung ya Kak. Zenkutsudachi, Kokutsudachi, Kibadachi, Nekuashidachi, Seikodachi, banyak sih Kak. Kayaknya banyak sih yang mau disebutin semua. Banyak ya pokoknya ya. Iya betul Kak. Dan kalau yang ini Sapa nih kita pengen tahu Sapa pada saat pengalaman ikutan kejuaraan tadi di mana tadi? Di Bogor bukan? Di Jabar. Di Jawa Barat. Bagaimana tuh pengalaman di situ? Ketemu banyak sekali atlet-atlet dari provinsi lain ya? Iya. Di sana perasaannya bagaimana ketika seluruh Indonesia nih bertanding di situ kan? Safa sebagai atlet yang membawa nama Sumsel,
tanggung jawabnya seperti apa tuh walaupun masih kecil gitu ya? Deg-degan. Aha. Sebenarnya. Deg-degannya kenapa tuh? Karena banyak orang. Oh, karena banyak orang kayaknya sama Cak Adrian ini Caknya ya. Deg-degannya lebih ke banyak orang yang lihat gitu ya. Oke, kalau Kansa bagaimana juga? Kansa pernah ikut kejuaraan apa? Pernah nggak? Pernah Suredo Aha. kemarin itu. Di tingkat provinsi juga? Nasional. Itu malah Suredo kemarin Internasional. Internasional. Iya. Waduh, bagaimana tuh ceritanya Kansa? Kemarin selisihnya tipis banget dia Aha. Kak. Satu kali main lagi udah masuk perebutan final. Oh, dikit lagi ya, Iya. tanggung sekali itu ya. Iya. Luar biasa. Tapi itu udah lumayan jauh juga ya kalau Iya. udah internasional itu artinya sudah ada penilaian sebelumnya juga ya. Iya Kak. Itu membawa nama Indonesia atau Sumsel? Kalau udah internasional seperti itu. Kemarin bawa nama Bang Sumsel Babak. Oh, Bang Sumsel Babal. Iya. Oke, baik. Jadi bawa instansi gitu ya. Iya. Oke. Dan kalau biasanya untuk karate ini paling cocok dimulai usia berapa nih Bu Deslina? Kalau saya pribadi sih dari usia anak-anak SD tuh udah ideal. Kayak kelas berapa tuh? Kelas 3, kelas 2 udah bisa. Kelas 3 sih idealnya. 2, kelas 3. Oh, Iya. idealnya 3 ya. 3 SD gitu kan. Kenapa tuh alasannya? Karena kalau untuk jenjang, karena kan kita kalau untuk PON atau segala macam Mhm. yang tingkat ke nasional itu ada batasan umur Kak. Jadi kalau misalnya dia memulai itu lebih awal di usia di kelas 2 SD atau kelas 3 SD kan sebenarnya karate itu proses yang panjang ya Kak untuk jadi juara, nggak bisa instan. Jadi memang benar-benar harus detail dari tahun ke tahun ada progres seperti itu sih Kak. Gitu. Oke, nah kalau mengenai progres ini artinya ada evaluasi juga ya? Iya. Benar. Evaluasinya dalam bentuk apa biasanya kalau di Lemkar itu? Iya, kami kalau evaluasi itu Kak dari kejuaraan. Misalnya kita udah latihan nih 1 tahun misalnya atau 6 bulan, nanti ada kejuaraan. Nah kita evaluasinya di situ Kak. Oh, itu. Gimana nanti kan kelihatan permainan dia seperti apa. Terus ya kalau saya pribadi itu ya kayak juara itu bonus, tapi kita tuh Paling lebih penting ini ya. Iya, yang paling penting itu kita melihat bagaimana teknik dia bermain, bagaimana mental dia, bagaimana dia bisa menguasai lapangan. Kan kadang kita di tempat latihan tuh bagus banget ya Kak, tapi kalau ketika sudah di saat Berbeda pertandingan berbeda, belum tekanan. Banyak faktor itu mungkin ya. Betul sekali Kak. Jadi Kayak kita yang tadi disampaikan Adrian, gugup karena banyak yang Iya, lihat gitu ya. Betul. Karena kadang saking gugupnya nggak bisa mukul gitu Kak. Yang tadinya punya tenaga jadi gemeter gitu ya. Iya kan karena itu berpengaruh Oke. ketika gugup gitu Kak. Dan Almay bagaimana tuh untuk mengatasi yang tadi disampaikan oleh Bu Deslina mengenai kendala-kendala ketika sudah di pertandingan gitu? Intinya konsisten latihan aja, karena semakin kita sering latihan, kita tuh semakin terbiasa gitu sama pertandingan. Suasananya ya. Oke. Pelatih saya pernah bilang katanya lebih baik berdarah di latihan daripada di tempat tanding. Nah gitu. itu, jadi itu merupakan salah satu mindset yang sampai dengan saat ini Almay menjadi pegangan gitu ya. Iya betul. Dalam waktu dekat mungkin ada kejuaraan apa yang akan dituju untuk Almay, ada nggak? Ada di bulan 4. Oke, boleh dong diceritain untuk pendengar kita kejuaraan apa tuh? Ada Piala Gubernur sama Kejurda Forki, kejuaraan daerah Forki. Oke, dan ini mewakili nama Lemkari atau mewakili apa tuh? Kalau Kejurda Forki ini ada 2 ya Kak, mewakili perguruan biasanya. Nah nanti ini ada kelanjutannya dari Kejurda Forki. Mereka yang juara-juara itu akan berangkat ke Kejurnas Kak. Kejurnas di kalau tahun kemarin itu di Riau. Nah kalau tahun ini kemungkinan di Jakarta. Nanti kalau di Jakarta mereka juara lagi itu biasanya langsung diberangkatkan sama Indonesia untuk ke luar negeri. Wah itu ya. Iya, mereka masuk karantina jadi tim pelatnas ya. Iya. Ya masuk pelatnas ya gitu Kak. Oke, jadi prosesnya lumayan cukup ini juga ya, Iya. ketat juga ya, Iya, supaya bisa membawa atau ikut pertandingan di situ. Iya betul. Oke baik. Dan kalau untuk latihan ini berapa kali dalam 1 minggu? Siapa yang pengen jawab silakan. Oke, Johannes. Kalau dalam 1 minggu itu sebenarnya 4 kali latihan, tapi terbagi 2 menjadi sesi. Ada yang hari Senin itu untuk kata, hari Selasanya komite, terus berganti-ganti gitu. Tapi kalau untuk Apa tuh? kalau apa sih namanya? Ada 2. Ada 2 sebenarnya. Itu tuh TC dan latihan mandiri. Kalau beda ya. Kalau latihan mandiri itu kita berlatih sendiri di rumah seperti jogging atau main karet atau
kita menghafal gerakan yang ingin kita lakukan. Terus kalau untuk di TC Training Center itu baru kita mengaplikasikan apa yang sudah kita latih di rumah. Oke, jadi kalian juga harus mandiri untuk latihan di rumah juga ya? Iya betul. Dan biasa kalau di rumah itu pemilihan waktunya ada nggak untuk latihan sendirian? Ada pastinya, semisal pulang sekolah nih, baru kalau ada waktu baru kita latihan sebentar. Sekitar 1 jam udah cukup Udah cukup sih. ya, pulang sekolah tuh. Ya pulang sekolah. Oke. Dan ini kalau apa namanya itu mengenai latihan sama-sama itu tadi ya? Ya training center. Di training centernya lokasinya di mana kalau di Palembang? Kalau lokasi kami di Bang Sumsel bukan? bukan ya? di kilometer 7. Oh di KM 7. Di ini ya yang apa? Depan rumah sakit itu bukan? Bukan di Dojo Pemda. Oh, Dojo Pemda di situ. Jadi untuk yang pengen bergabung juga boleh ya kali ya. Boleh. Nanti di ujung perjumpaan Mance Bice kita bakal kasih tahu juga syarat untuk adik-adik atau calon atlet yang pengen bergabung di Lemkari. Ini juga akan welcome sekali ya. Iya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita bakal ke beberapa informasi dulu. Untuk Mance Bice jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas. Dengerin RRI Digital ah. Kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi. Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok. 1 jam sebelumnya. Berangkat yuk. Gas. Yang seatbeltnya dipakai lah. Risih pakainya. Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya? Udah gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya kamu sudah tahu kan kelanjutannya. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah.
Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Bill menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya ke-8 yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, Bang Cibice, kita masih bersama dengan Lemkari Kota Palembang, masih di obrolan komunitas Perumpat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ini kami menyapa dulu yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Perumpat Palembang ya. Ada siapa saja tuh? Tadi katanya ada yang komen juga ya di situ ya. Boleh dibacain nggak apa-apa tuh? Ada salah satu yang kenal nggak? Oh, coba dibaca dulu. Oke, dibaca. Kita sapa dulu ya. Karena ini bentuk dukungan juga nih buat adik-adik atlet ya, supaya tambah semangat. Ada siapa saja di situ? Kebetulan saya lagi nggak buka YouTube juga nih. Oke. Oke, Safa, tolong dibaca. Oke, Safa silakan. Ada siapa saja yang udah komen? Ini yang komen. Halo, ada siapa tuh? Iya, yang dari atas dibaca kayak gini. Arganta Yuda itu sampai dia. Halo sampai Dian. Apa komennya? Paham karya tim dan Lemkari Pencap Kota Palembang. Oke. Ada siapa lagi tuh di situ? Naura. Hai Kak Jo, Kak Gian, Yu Amei, Yu Kansa sampai dia Safa. Oke. Terus? Hancel, sukses selalu buat Pakam Karya Tim Lemkari Kota Palembang. Oke, banyak ya. Ini juga yang sudah memberikan dukungan. Terima kasih untuk komen-komennya di channel YouTube Perumpat Palembang. Nanti kita juga akan baca kembali ada yang komen. Dan ini bagaimana nih kalau kalian sudah mengemban tugas untuk membawa nama provinsi, kan lumayan bergengsi juga. Pasti ini merupakan sesuatu tugas yang tidak gampang gitu ya. Biasanya kalau buat mental lagi, mungkin ke Gian ya. Gian bagaimana tuh ketika diberikan mandat untuk bawa nama provinsi? Sikapnya biasanya bagaimana tuh? Sikapnya sih tanggung jawab aja sih Kak. Ke diri sendiri, disiplin. Oke. Dan juga latihan juga gitu ya, supaya nanti pada saat pertandingan akan lebih maksimal ya gitu. Perbanyak jam terbang juga sih. Oh, perbanyak jam terbang, dan alhamdulillah Gian juga termasuk atlet di Lamkar ini sudah lumayan lama ya, dari 2018. 2018. Artinya ini udah tahun keberapa untuk bergabung? Ke-6 ya? Lebih tuh. Ke-8. Oh, ke-8, luar biasa sekali tuh. Ini lumayan perjalanan yang tidak singkat gitu ya. Iya, betul. Kalau orang tua Gian bagaimana bentuk dukungannya untuk bela diri? Kalau orang tua sih selalu support ke aku. Support gitu ya. Selalu mendukung Gian ya, apalagi dengan prestasi yang sudah didapatkan di sini. Kalau kita lihat, oke, Gian mana tadi? Oh, ini ada Johannes nih yang paling banyak juga ya di sini, salah satunya perwakilan Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang tadi disampaikan. Ada juga BOB, ini Kejurda Lemkari Kota Palembang. Iya, betul. Dan juga ada
Provinsi. Kejurda provinsi. Oh provinsi ya. Iya. Ini tulisannya Palembang di sini. Oh, iya. Typo ini kayaknya ya. Ada juga juara 1 Kejurnas Lemkari di tahun 2025 ya. Iya betul. Dan juga juara 2 Porprov kemarin itu yang ke-15. Iya. Di Banyuasin 2025 juga luar biasa sekali ya. Oke, kalau Kansa ini Piala Pangdam ya katanya ya. Iya, Piala Pangdam. Juara 1. Yang fotonya lagi pegang piala gede itu. Iya benar. Aha, itu tahun berapa tuh? 2025. Oke, pada saat bertanding itu lawannya sama sabuknya atau usianya lebih dari Kansa atau bahkan justru lebih di bawah Kansa tuh? Lebih ke berat badan, tapi kalau Oh, usia berat badan. Kalau usia kayaknya sesuai sama. Sama ya. Oke. Berat badan kenapa ini menjadi salah satu faktor juga ya? Iya. Kenapa biasanya tuh? Mungkin Bu pelatihnya bisa menjawab ya. Jadi kalau di karate itu kita ada kelas pra usia dini, usia dini, kemudian pemula, pra pemula, pemula. Nah itu sampai ke kelas senior. Jadi ada kategorinya Kak. Misalnya kalau seperti Kansa, pemula dari usia pemula itu dari usia 11 sampai 12 ya? 11 sampai 12 gitu Kak. Jadi sesuai berat badannya, misalnya berat badan si Kansa 54, jadi dia masuk di kategori kelas plus 52 kg. Oke. Nanti misalnya di kelas di atasnya lagi ada berat yang lebih berat lagi, nah itu dibedakan Kak. Gitu. Biasanya per 5 kilo sih Kak selisihnya. Oke, jadi ada ketentuannya masing-masing gitu ya. Betul. Tapi kalau buat jumlah atlet atau adik-adik yang bergabung di Lamkari untuk sejauh ini ada berapa totalnya? Kalau untuk di tim TC-nya sendiri itu ada sekitar 30 Kak. Ada 30. Ya, dan TC itu jadi di Kota Palembang itu kita punya banyak ranting ya Kak. Nah, masing-masing ranting itu ada pelatihnya sendiri. Contohnya seperti di Jakabaring itu ada Senpai Dian pelatihnya. Terus juga misalnya di SMA Sumsel itu ada Senpai Amel pelatihnya. Kemudian juga kalau si Jo sendiri pelatih awalnya itu adalah Senpai Gunawan. Oh beda-beda gitu. ya. Beda-beda Kak. Terus, ini beda-beda tuh sesuai dengan daerahnya gitu ya? Enggak Kak, jadi setiap ranting itu ada pelatih. Nanti pelatihnya itu menginformasikan kepada kami, misalnya kita tuh ada namanya kejurting juga Kak. Nanti di situ kita lihat, oh anak ini bagus. Nah yang bagus-bagus ini kita bawa ke TC. Oh gitu. Nah dari TC itulah anak-anak ini diberikan porsi latihan yang memang tidak akan sama dengan porsi di ranting. Oke. Karena di TC itu kita untuk proyeksi mereka untuk menjadi atlet. Terus misalnya seperti hari Jumat kami pasti ada latihan fisiknya dan itu minimal larinya pun 1 jam. Oh itu ya. Gitu Kak. Jadi kami cewek cowok sama tuh? Sama Kak. Terus ada juga kami itu ada ketua binpresnya namanya Senpai Adi Guna, dia di Polrestabes Palembang seperti itu, dan ketua pencap kami itu Pak Masyardata Musa itu sangat mengkoordinir mengayomi kami seperti itu, dan juga ada Sensei Tony Simanjunta tuh selalu bertanya tentang kondisi anak-anak, kejuaraan gimana hasilnya apa segala macam seperti itu. Begitu, jadi ya. benar-benar terpantau gitu. Iya terpantau Kak. Dengan sangat baik. Nah ini ada salah satu juga yang lagi monitor, ada Aca, kenal nggak tuh? Aca Mama sering latihan di Bang Sumsel. Bukan dari Lamkari ini kayaknya ya. Kalau Bang Sumsel bukan Kak. Beda ya. Beda. Oke, baik. Dan walaupun berbeda tapi tetap tujuannya membawa nama Sumsel Palembang untuk berkiprah ya. Iya Kak. Baik itu di nasional ataupun juga internasional. Iya, dan tentu kita pengen tahu juga, tadi kan 30 anggota ya, 30 atlet ya yang ada di Lamkari. Iya. Itu didominasi dengan usia pelajar atau juga ada yang udah dewasa gitu? Rata-rata pelajar Kak. Pelajar ya. Kenapa tuh fokusnya lebih banyak pelajar? Karena kalau sudah kuliah itu biasanya ya Kak ya, persaingannya tuh juga sudah lumayan ketat, dan biasanya kalau di kuliah itu sudah banyak variasi sih Kak, lebih fokus ke contohnya nih yang kemarin ada atlet kita tuh Senpai izin nggak ikut latihan dulu karena mau fokus masuk tes TNI, fokus ya. tes Polri kayak gitu. Cuman memang ada juga yang udah lulus gitu kan, maksudnya udah lulus TNI jalur prestasi gitu ya Kak, mereka lanjut lagi jadi atlet itu ada. Tetap ya, tetap melanjutkan gitu. Iya, dan juga
kami itu di sini kenapa sangat mencintai karate juga ya Kak, karena anak-anak ini masuk sekolah terbantukan dengan prestasi. Oh itu juga. salah satunya ya? Iya betul. Aha. Gitu. Jadi kalau mau masuk sekolah jalur prestasi itu mereka berbeda daripada yang biasa gitu. Tapi memang bukan yang prestasi yang akademik gitu. Bukan, maksudnya bukan prestasi yang satu kali kejuaraan enggak, tapi memang harus terakumulasi per poin gitu. Jadi diakumulasi semua totalnya gitu ya. Iya, nanti siapa yang paling tinggi biasanya kayak gitu kan poinnya mereka masuk sekolah tanpa tes. Oh begitu. Gitu. Termasuk almay juga ya? Iya. Berguna nggak untuk penghargaan atau piagamnya gitu-gitu? Berguna banget Kak. Apa tuh salah satunya? Kemarin masuk Semansa gara-gara prestasi dari karate. Karena yang kita tahu bahwasannya Semansa ini sekolah unggulan juga ya. Iya betul. Yang ada di Palembang. Tapi gini ya Kak, saya juga bangga sama mereka. Walaupun mereka tuh di karate juara 1 atau juara di kelas mereka atau juara 2, juara 3 gitu. Di sekolah pun mereka kayak si Kansa juara umum, si juara Ame, umum Kansa ya. Iya, juara umum 1. Dia sekolah si Ame juga juara 1. Kalau sekolah Jogian terus juga si Saka juga. Oh juara 5 besar juga. Jadi selain berprestasi di karate, akademiknya juga bagus-bagus ya? Iya Kak, karena memang Kak Ipus di situ bukan cuma sekadar juara di karate tapi juga juara di pelajaran sekolah ya. Oke, kalau Safa ini lumayan kelas tadi, kelas berapa kalau Safa? Kelas 5 SD. Belajar karate ini akan sampai kapan nih Safa? Sampai besar. Sampai besar ya. Sekarang masih kecil ya. Masih bocil ini katanya ya. Tapi walaupun begitu Kansa untuk di sekolah bagaimana? Setelah belajar karate ini berguna nggak untuk Safa? Berguna. Apa tuh salah satunya kegunaannya? Ayo. Oke. Jadi banyak teman. Itu aja ya. Lebih berani. Oke. Jadi lebih banyak aktivitasan yang positif juga gitu-gitu ya. Oke, untuk yang cowok-cowok mungkin kalian kan udah banyak sekali nih prestasi tingkat nasional, provinsi, dan pernah nggak yang ilmu kalian itu atau teknik kalian itu digunakan pada saat momen-momen tertentu, ada nggak di luar dari kejuaraan? Pernah ada pengalaman di situ atau enggak? Ayo, siapa tuh? Ada nggak? Johannes ini kayaknya mau ngomong, silakan. Ada nggak tuh? Belum ya? Tapi kalaupun memang itu terpaksa harus dikeluarkan, mungkin untuk membela diri itu tadi ya. Apalagi yang anak-anak cowok kan itu rentan sekali juga ya di usia kalian yang jangan sampai ikut-ikut kayak tawuran, itu kan nggak baik gitu kan. Jadi gunanya lebih ke bela diri gitu. Dengan menapik untuk kalau amit-amit cabang bayinya ada kejahatan yang datang gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau buat di sekolah juga yang cowok-cowok punya impact juga ya untuk prestasinya di karate ini. Apa? Mungkin Gian yang pengen cerita, silakan. Mungkin ibu gurunya nanya atau bagaimana gitu. Ya, jadi terkenal di sekolah. Jadi bintang sekolah ya. Jadi ketua kelas nggak di sekolah? Kalau di SMA nggak, kalau di SMP pernah. Gitu. Jadi alhamdulillah di sekolah udah dikenal juga Gian ikutan ini juga ya. Iya, betul. Oke, baik. Ini kayaknya ada lagi yang komen, kita coba sapa dulu. Masih dengan Arganta Yuda. Ini katanya anak-anak di samping peningkatan prestasinya, etika dan juga sopan santun kepada orang tua, guru dan juga pelatih-pelatih gitu ya. Iya. Kenapa nih alasan kalian tetap belajar karate, di sekolah juga banyak yang juara tadi, dan tetap mengedepankan attitude, sopan santun tuh kenapa nih alasannya? Siapa yang pengen jawab? Ayo. Oh iya, silakan Ardian nunjuk tangan dulu. Berani ya. Bagaimana nih Ardian? Karena kunci dari keberhasilan itu
dari sikap kita ke orang yang lebih dewasa. Wah, ini salah satu quote ya dari Ardian, kata-kata hari ini. Benar itu. Jadi kalau kita bersikap dengan orang yang lebih tua, itu akan juga menjadi ini ya, kayak sesuatu yang nanti insya Allah kita akan punya kepribadian yang baik dan juga berimpact kepada lingkungan juga begitu ya. Ada tambahan lagi dari yang lainnya, bisik-bisik tetangga tadi? Johannes mungkin? Apa? Silakan, ada enggak? Enggak ya. Alma ini katanya tadi. Sama sih Kak sebenarnya, karena attitude itu nomor satu. Kalau kita mau dihargain ya kita harus menghargai orang dulu gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita mau dihargai itu kita menghargai orang dulu gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi memang Bu Pelatih di Lemkar ini penekanan untuk attitude, sopan santun itu jadi salah satu mata latihan juga ya di situ ya. Iya Kak, benar. Karena juga kita tuh ngerasa percuma kalau mereka punya prestasi yang begitu tinggi, tapi tidak punya attitude, tidak punya sopan santun sama orang, tidak memiliki kerendahan hati, itu juga lambat laun akan menjatuhkan mereka sendiri kan. Nah itu. Iya, betul. Dan ini juga dari awal memang sudah ada di Lemkari ya. Iya Kak, betul. Dari tahun ke tahun gitu. Oke, baik. Nah ini yang tadi di awal kita tanya, untuk yang pengen bergabung menjadi bagian dari Lemkari, apa aja tuh syaratnya? Kalau syarat masuk di rantingnya itu silakan ada IG-nya Kak di ada IG-nya. Lemkari Pengko Palembang kalau saya. Lemkari Pengko Palembang. Iya. Di Instagram tuh. Di Instagram nanti silakan follow, terus juga silakan di DM, pasti direspon sama adminnya. Kasih tahu lokasinya di mana, nanti akan diarahkan ke ranting-ranting terdekat gitu. Jadi kami tinggalnya di Kota Rati, kira-kira di mana sentai misalnya gitu kan, atau admin gitu, nanti akan dibalas sama admin kami, akan dikasihkan kontak pelatih yang di sekitaran situ biasanya. Oke, kalau Kansa ini bergabung di ranting mana daerahnya? Ingat nggak tuh? Di Dojo Pemda. Dojo Pemda. Karena ini mengikuti domisilinya juga ya, Bu ya? Iya. Oke, yang lainnya juga sama? Atau ada di ranting lain? Oh, beda. Ada yang di mana? Kalau Almi di mana? Kalau Ami sekarang punya ranting. Oh, punya ranting. Iya, Sabuk Hitam. Di daerah mana tuh? Di Demang. Demang. Oh, dekat sini ya? Oh, di Kecil Putih. Jadi latihannya minggu pagi juga ya? Minggu sore, oh, minggu atau sore. Sabtu sore. Oke. Kalau Johannes di ranting mana? Saya tahu kan ada yang dengar juga tuh teman rantingnya. Kalau Johannes di ranting Naskah. Ya. Kayak baju ya? Kilometer 7. Oh, dekat rumah gitu ya. Kalau kita ACL di Lubuk Kawah tuh. Kalau ini dari Naskah itu ya. Oke, kalian dari ranting mana? Ranting Pemda sih Kak. Pemda. Rumah. Rumah ada Bang Tedok mau langsung buka pintu langsung salah latihan. Pemda tuh pemerintah daerah di kawasan mana tuh? Di Pemdam. Oh, di Pemdam. Kayak baru gitu ya? Bukan? Oh, benar ya situ ya. Sulaiman Amin gitu. Oke, kalau biasa di ranting mana? Oh, kayak Gian. Oke, langkah nih kan ya. Kalau kata Yuda, kalau Safa di mana? Di Pemda. Oh, sama juga. Jadi 3 di Pemda, yang lainnya beda ya di sini ya. Oke. Tapi kalau beda-beda gini, ada momen nggak atau ada waktu khusus mereka kumpul semua ranting? Ada Kak, kita tuh setiap 1 bulan itu ada latihan gabungan. Oke. Nah, itu ranting kumpul, senior-senior di Lemkari pun ikut join lagi, biasanya yang udah 5 dan ya itu mereka pasti turun langsung memberikan penyemangataan teknik gitu kan. Wah, jadi tambah banyak teman ya. Semua ranting juga di situ apalagi sosial ya, masih semua di situ ya. Oke, baik. Ini teman-teman kita sudah ada di ujung perjumpaan di Orang Komunitas edisi pagi ini. Mungkin sebagai penutup masing-masing apa yang ingin disampaikan, kita mulai dari Bu dulu ya, silakan. Iya, terima kasih banyak nih untuk RRI Pro 4 yang sudah mengundang kami datang ke sini. Semoga kehadiran kami di sini memberikan manfaat positif untuk anak-anak khususnya yang ada di Kota prestasi karena itu manfaat bisa kita rasakan setelah nanti belum sekarang seperti begitu. itu ya. Terima kasih. Nah, kalau dari Almay apa yang pengen disampaikan sebagai penutup? Kalau dari aku sih nggak ada yang instan. Seluruh yang kita lakuin itu tuh nggak ada yang instan. Jadi memang butuh proses. Terus kita harus percaya sama proses itu. Wah, luar biasa sekali. Harus yakin ya. Oke, kalau Johannes apa yang pengen disampaikan tuh? Kalau dari Johannes sih sama sih kayak Yame tadi tuh. Semua proses itu gak instan, tapi kalau kita ada niat dan tujuan kita pasti bisa melakukannya. Wah, itu tidak ada yang instan kecuali mie ya. benar. Oke, kalau Gian apa yang pengen disampaikan tuh? Apa? Ayo buat pendengar atau buat teman-teman juga yang lagi nyaksiin di YouTube kita apa? Kita tuh gak butuh motivasi ya dia. Iya, kita gak butuh motivasi. Sebenarnya dari diri kita sendiri aja sih Kak. Oke, dorongan diri kita sendiri ya. Aja. Karena kalau bukan diri kita siapa lagi yang buat kita tuh semangat gitu. Betul. Luar biasa sekali. Oke, kalau Ardiansa apa yang pengen disampaikan tuh? Sama sih Kak. tapi cuman ada dorongan dari diri sendiri untuk bisa uang di luar sana. Wah, jadi semangatnya tuh melihat orang lain sukses, kenapa kita tidak gitu ya? Luar biasa sekali. Kalau Kansa apa tuh? Nikmati proses. Oke, nikmati proses ya. Insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, kalau Safa
Sama Kak. Banyak yang sama ini ya. Apa tuh samanya bagaimana? Ya kalau saya Gitu tuh ya. sering bilang ke Safa kita tuh dalam hidup nggak perlu motivasi sebenarnya, yang perlu kita lakukan adalah jadi disiplin aja tiap hari. Itu poinnya. Ya, karena kalau kadang kita kehilangan motivasi ya kan, apalagi anak-anak yang misalnya putus cinta, misalnya kayak gitu kan, ini. kehilangan motivasi dia, nggak mau latihan, ya kan. Tapi kalau misalnya dia disiplin, mau nggak mau, oh besok saya harus latihan, walaupun putus cinta tetap latihan, misalnya kayak gitu kan. Jadi udah kenal cinta juga nih. Wow. Oh, apalagi Ardian ini caknya ya. Aduh 3 Ardian ini. Oke, luar biasa, terima kasih sekali waktunya. Wah, ini kita udah banyak sekali dapat cerita, dapat motivasi, dapat edukasi juga ya, dari adik-adik atlet, dari Bu Lina juga, yang tentu ini akan sangat berguna sekali mudah-mudahan untuk pendengar kita. Dan karena waktu kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kita bakal tuntaskan dulu kebersamaan kita dan kita nantikan kembali kehadirannya dengan cerita lain, dengan prestasi juga yang nantinya akan ada diraih oleh Lempari ya. Oke, dan Manca Bica, tuntas sudah kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas di edisi Selasa tanggal 3 Februari 2026 dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Banyak kisah kan selalu indah, tenang ada cerita tentang semua penuh cinta. Tenang ada tempat ayah ibu bercerita. Tenang ada selalu indah jaga selamanya. Tenang ada. Kasih cerita semua